Perkenalkan, nama saya Nathan Ayasdian, NIM 5252122011. Di sini saya akan memberikan video bagaimana cara menggunakan alat ukur multimeter. Ini alat ukur multimeter ini berfungsi untuk mengukur tegangan suatu listrik AC, DC, ampere dan ohm. Komponen dari multimeter ini adalah yang pertama ada kabel berwarna merah, kabel positif, berwarna hitam, kabel negatif. Kemudian ada selektor, kemudian ada indikator DC, AC, DC ampere dan ohm. Dan kemudian ada indikator untuk mengetahui ukuran tegangan listrik. Cara menggunakannya adalah pertama-tama kita pasang dulu kabel positif ataupun negatifnya. Sini pertama saya memasang kabel negatif atau biasa disebut dengan minus. Kemudian kabel positif I+. Di sini saya akan mengukur tegangan atau arus pada baterai atau biasa disebut arus DC. Kabel positif kita letakkan di terminal positif dan kabel negatif di terminal negatif. Bisa kita lihat teman-teman, tegangannya berada di 12 volt. Yang artinya tegangan atau arus pada baterai ini bisa dipastikan bagus dan layak untuk digunakan. Membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan hidrometer. Hidrometer ini berfungsi untuk mengukur air baterai. Nah, pertama kita harus mengetahui komponen terlebih dahulu. Pertama ada kartu penghisap. Ini berfungsi untuk menghisap air baterai masuk ke dalam tabung kaca. Kedua ada tabung kaca sebagai tempat menampung air baterai. Yang ketiga ada jarum penghisap di mana fungsi untuk memasukkan ke dalam lubang baterai. Yang keempat ada indikator. Ini berfungsi untuk mengetahui ukuran pada air baterai. Cara menggunakannya adalah kita buka tutup air baterai, masukkan jarum penghisap, kemudian kita tekan kartu penghisap. Di sini hasil pengukuran menunjukkan berada di bar warna merah, yang artinya air baterai ini sudah melebihi kapasitas. Jika berada di bar warna putih, berarti air baterai masih berada di batas toleransi. Dan jika berada di bar warna hijau, air baterai berada di ukuran yang normal atau sesuai standarnya. Ini saya akan memberikan video tutorial bagaimana cara menggunakan alat ukur mikrometer. Sebelum kita masuk bagaimana cara penggunaannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari mikrometer itu apa. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengukur ketebalan suatu yang akan kita ukur. Baiklah, sebelum kita masuk bagaimana cara penggunaannya, kita harus memahami komponen utama yang ada pada mikrometer ini. Yang pertama ada poros tetap,
dimana ini berfungsi untuk menahan benda kerja yang akan kita ukur. Kemudian ada poros geser, dimana ini berfungsi untuk mendorong atau menekan benda kerja tadi. Dan kemudian ada skala utama, ini untuk hasil pengukuran utamanya. Kemudian ada skala nonius. Skala nonius itu untuk hasil ukuran yang lebih teliti dari skala utama. Kemudian ada ratchet stop, ini berfungsi untuk menambah tekanan untuk menekan benda kerja. Yang terakhir ada pengunci, ini berfungsi untuk mengunci agar tidak terjadi pergeseran saat melakukan pengukuran. Baiklah, sini saya akan melakukan pengukuran, di mana yang akan saya ukur adalah ketebalan dari sebuah flash disk. Pertama kita buka dulu, kemudian kita masukkan yang flash disknya, kemudian kita kunci. Dalam penguncian jangan terlalu dipaksa, karena nanti akan dapat merusak alat ukur. Kemudian kita memutar ratchet stop sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Kemudian kita kunci ini teman-teman, kita kunci ke bawah. Setelah itu kita cabut. Kita hitung hasil pengukurannya di skala utama 1, 2, 3, 4 mm ditambah dengan skala nonius. Di skala noniusnya ada di 10, 11, 12 mm teman-teman. Jadi skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama 4 mm ditambah dengan skala nonius 12 mm. Jadi ketebalan dari flash disk ini adalah 4,12 mm. Di jangkau sorong ini ada beberapa bagian yang harus kita ketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pengukuran. Yang pertama ialah rahang bawah, di mana fungsinya ini untuk mengukur suatu diameter luar yang akan kita ukur. Kemudian ada rahang atas, ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam. Kemudian ada bagian depth probe, di mana ini fungsinya untuk mengukur diameter kedalaman. Kemudian ada yang namanya skala utama dan skala nonius. Bisa kita lihat di sini. Di sini adalah skala utamanya teman-teman, dan yang di bawahnya adalah skala nonius. Kemudian ada locknya teman-teman. Ini yang di atas ini berfungsi untuk mengunci saat kita melakukan pengukuran. Dia berfungsi untuk supaya saat kita mengukur tidak terjadi pergeseran atau salah pengukuran. Saya akan melanjutkan ke video berikutnya bagaimana cara menggunakannya. Teman-teman, di sini saya akan mengukur ketebalan sebuah bearing. Kita kunci dulu biar nggak bergeser. Jika sudah dikunci, kita melihat hasil ukurnya. Yang pertama, kita lihat skala utamanya dulu. Kita lihat di sini, skala utamanya berada di garis ke-12, yang artinya skala utamanya adalah 12 mm. Kita tulis teman-teman 12 mm. Kemudian skala nonius. Untuk menentukan skala nonius, kita melihat
garis di skala nonius yang paling sejajar dengan skala utama. Skala nonius yang paling sejajar adalah berada di angka 6. Kita tulis teman-teman 6 mm. Kemudian karena titik ketelitian jangka sorong yang kita gunakan adalah 0,02 mm, maka yang skala nonius tadi kita kalikan dengan 0,02. 6 dikali 0,02 sama dengan 0,12. Nah, artinya kita jumlahkan 12 mm ditambah 0,12 mm adalah 12,12 mm. Berarti teman-teman, ketebalan dari bearing tersebut adalah 12,12 mm. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita mengukur kedalaman. Kita paskan teman-teman. Jika sudah, kita kunci kembali. Oke, kita lihat di sini skala utamanya 10, 11, 12 mili teman-teman. 12 mm. Oke, kemudian skala utamanya skala noniusnya di angka 3 teman-teman. 3. Kemudian kita kali dengan 0,02 mm sama dengan 0,06 mm. Kemudian kita tambah lagi teman-teman, utama dengan skala nonius tadi teman-teman yang sudah kita kalikan. Jadi 12 ditambah 0,6 mm itu sama dengan 12,06 mm. Jadi kedalamannya adalah 12,06 mm. Kemudian saya akan masuk mengukur diameter dalam. Kita kunci teman-teman. Oke, baiklah, bisa kita lihat di sini skala utamanya adalah 16 mm. 16 mm kita tulis dulu teman-teman, biar jangan lupa. 16 mm. Dan skala noniusnya adalah yang paling sejajar, kita lihat berada di angka 2 teman. Kita tulis 2, kemudian dikali dengan 0,02 sama dengan 0,04 teman-teman. Terus kemudian kita jumlahkan 16 ditambah 0,04 sama dengan 16,04 mm. Jadi diameter dalamnya ini adalah teman-teman 16,04 mm. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menggunakan silinder bore gauge. Saya akan mengukur diameter silinder tersebut ini. Yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengukur diameternya menggunakan jangka sorong. Saya ukur menggunakan jangka sorong dulu teman-teman.
Kita kunci. Masuk suara prima notif prima itu. Mana cara mengapin ini apa? Hasilnya menunjukkan di angka 50 mm. Translate maksud apa? Ini apa nih semua kata-kata? Kemudian setelah dapat diameternya menggunakan jangka sorong, kita lanjut mengukur menggunakan silinder bore gauge. Sini teman-teman, hasilnya adalah 0,30 mm. Setelah kedua hasilnya sudah ditemukan, maka langkah selanjutnya adalah mengurangkan hasil dari jangka sorong dengan hasil dari silinder bore gauge. Tadi hasil dari jangka sorong adalah 50 mm dikurang dengan 0,30 mm, maka hasilnya adalah 49,70 mm. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur radiator cap tester. Dimana ini fungsinya untuk mengukur mengecek suatu kebocoran pada radiator. Pertama kita harus mengetahui komponen-komponennya. Pertama ada pompa, di mana ini berfungsi untuk memasukkan udara ke sistem pendingin guna menstimulasikan tekanan kerja mesin. Yang kedua ada manometer. Manometer ini berfungsi untuk mengukur tekanan yang menampilkan angka tekanan dalam satuan bar atau PSI. Yang ketiga ada selang. Yang keempat ada katup. Skip. Katup ini berfungsi untuk melepaskan tekanan udara di dalam tester setelah selesai digunakan. Cara menggunakannya adalah kita menghubungkan adaptor dengan katupnya dengan selang penghubung. Setelah kita hubungkan adaptor ini, kita masukkan ke tutup radiator. Karena radiatornya tidak ada teman-teman, jadi saya hanya menjelaskannya saja. Setelah ini dihubungkan ke radiator, maka langkah selanjutnya adalah kita memompa pompanya. Jika angkanya naik dan turunnya cepat, dapat dipastikan radiator mengalami kebocoran. Dan jika jarumnya menetap, radiator tidak ada bocor. Sekian video tutorial dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih.